Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kamu apa itu teknik umum konseling? Teknik umum konseling merupakan teknik konseling yang sering digunakan dalam tahapan-tahapan konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Apa saja jenis teknik umum konseling? Mari kita simak. Teknik umum konseling yang pertama ialah perilaku attending atau perilaku penghadiran, di mana perilaku ini menghampiri klien yang dengan secara langsung dapat melakukan kontak mata, mengenal bahasa tubuh dan bahasa lisan dari klien. Adapun contoh perilaku attending yang baik yaitu: pertama, melakukan anggukan jika setuju. Kedua, tenang, ceria, dan senyum. Ketiga, posisi tubuh agak condong ke arah klien, jarak antara konselor dengan klien agak dekat, duduk akrab berhadapan atau berdampingan. Keempat, variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat dan menggunakan tangan untuk menekankan ucapan. Yang kelima, aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai, diam dalam artian menanti saat kesempatan untuk bereaksi, dan perhatian terarah pada lawan bicara. Teknik umum konseling yang kedua yaitu empati, di mana konselor dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Ada dua jenis empati, yaitu pertama, empati primer, di mana konselor berusaha hanya memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Contoh ungkapannya, pertama, saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda. Kedua, saya dapat memahami pikiran Anda. Ketiga, saya mengerti keinginan Anda. Kemudian, jenis yang kedua, yaitu empati tingkat tinggi, di mana konselor memahami perasaan dan pikiran klien lebih mendalam dan menyentuh klien. Contoh ungkapannya yaitu, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan, dan saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. Teknik umum konseling yang ketiga adalah refleksi, di mana konselor memantulkan kembali tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman kepada klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Terdapat tiga jenis refleksi, yakni pertama, refleksi perasaan, yaitu dapat memantulkan perasaan klien. Contoh ungkapannya, tampaknya yang Anda katakan adalah. Yang kedua, refleksi pikiran, yaitu dapat memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien. Contoh ungkapannya, tampaknya yang Anda katakan. Yang ketiga, refleksi pengalaman, yaitu dapat memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal. Contoh ungkapannya, tampaknya yang Anda katakan suatu. Teknik umum konseling yang keempat adalah eksplorasi, merupakan teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Dengan teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Ada tiga jenis teknik eksplorasi, yakni pertama, eksplorasi perasaan, seperti bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksudkan? Yang kedua, eksplorasi pikiran, seperti saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih lanjut ide Anda tentang sekolah sambil bekerja. Yang ketiga, eksplorasi pengalaman, seperti saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Teknik umum konseling yang kelima adalah penangkap pesan atau paraphrasing. Paraphrasing merupakan teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah, atau nampaknya, dan mengamati respon klien terhadap konselor. Tujuan paraphrasing yakni, pertama, untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha memahami apa yang dikatakan klien. Yang kedua, mengendapkan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, memberi arah wawancara konseling. Dan yang keempat, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan klien. Contoh dialog. Itu pekerjaan yang baik, akan tetapi saya tidak mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa demikian. Tampaknya Anda masih ragu. Teknik umum konseling yang keenam adalah pertanyaan terbuka atau open question.
Pertanyaan terbuka ini di mana memancing klien agar mau berbicara mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya seperti mengapa atau apa sebabnya, karena pertanyaan seperti itu akan menyulitkan klien. Sebaiknya konselor menggunakan kata tanya seperti apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Contoh, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Berikutnya, teknik konseling yang ketujuh adalah pertanyaan tertutup atau closed question. Pertanyaan tertutup ini di mana klien menjawab pertanyaan dengan kata ya atau tidak saja. Tujuannya, pertama, agar mengumpulkan informasi, kedua, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, ketiga, menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh. Contoh dialog, saya berusaha meningkatkan prestasi dengan mengikuti belajar kelompok yang selama ini belum pernah saya lakukan. Biasanya Anda menempati peringkat berapa? 4. Sekarang berapa? 11. Teknik umum konseling yang ke-8 adalah dorongan minimal atau minimal encouragement. Dorongan minimal ini dapat memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Misalnya dengan ungkapan ya, lalu, terus, dan tujuannya agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicaraan mencapai tujuan. Contoh dialog, saya putus asa dan saya nyaris bunuh diri. Lalu, teknik umum konselor yang ke-9 adalah interpretasi, yaitu mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor, dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Contoh dialog, saya pikir dengan berhenti sekolah dan memusatkan perhatian membantu orang tua merupakan bakti saya pada keluarga, karena adik-adik saya banyak dan sangat membutuhkan biaya. Pendidikan tingkat SMA pada masa sekarang adalah mutlak bagi semua warga negara, terutama hidup di kota besar seperti Anda. Karena tantangan masa depan semakin banyak, maka dibutuhkan manusia yang berkualitas. Membantu orang tua memang harus, namun mungkin disayangkan jika orang seperti Anda berhenti sekolah. Teknik umum konseling yang ke-10 adalah mengarahkan atau directing. Teknik ini untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Misalnya, menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Contoh dialog, ayah saya sering marah-marah tanpa sebab. Saya tak dapat lagi menahan diri. Akhirnya terjadi pertengkaran sengit. Bisakah Anda mempraktekkan di depan saya bagaimana sikap dan kata-kata ayah Anda jika memarahi Anda? Teknik umum konseling yang terakhir adalah menyimpulkan sementara atau summarizing, yaitu menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuannya yaitu pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan. Yang kedua, menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diskusi. Dan yang keempat, mempertajam fokus pada wawancara konseling. Contoh, setelah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah baiknya simpulkan dulu agar semakin jelas pembicaraan kita. Dari materi-materi pembicaraan yang kita diskusikan, kita sudah sampai 2 hal. Pertama, tekad Anda yang bekerja sambil kuliah. Kedua, namun masih ada hambatan yang akan dihadapi, yaitu sikap orang tua Anda yang menginginkan Anda segera menyelesaikan studi dan waktu bekerja yang penuh sebagaimana tuntutan dari perusahaan yang akan Anda masuki. Nah, teman-teman, itu dia beberapa teknik umum konseling dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Sekian video edukasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.